Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindri Handayani dengan NIM 211361111. Baiklah, di sini saya akan melakukan proses mendownload citra satelit Landsat 578 dan Sentinel 2A. Langkah pertama yaitu masuk ke dalam situs yaitu earthexplore.usgs.gov. Nah, untuk teman-teman yang belum login, silakan registrasi dulu atau mendaftar ke Earth Explorer ini. Sebelumnya saya sudah melakukan pendaftaran pada situs Earth Explorer ini, dan selanjutnya saya melakukan proses sign in dengan memasukkan username dan password. Nah, ini adalah tampilan awal dari situs USGS Earth Explorer-nya. Untuk pengambilan atau pendownloadan citra Landsat. Langkah pertama yaitu pada search kriteria, enter search kriteria, itu di situ ada pilihan select a geocoding method. Jadi di sini saya memilih metode address, yaitu Kota Padang. Nah, di sini sudah dilihatkan berapa besar latitude dan longitude dari Padang. Kelebihannya yaitu dapat menunjukkan secara langsung kota yang akan kita ambil citra Landsat-nya. Selanjutnya, memilih tanggal dan tahun. Di sini saya mengambil tahun 2002 di bulan Februari. Selanjutnya, klik dataset. Di dataset ini kita memilih yaitu Landsat. Landsat Collection 2 Level 1. Itu Landsat 4-5 TMC2L1. Selanjutnya, result. Nah, terdapat berbagai macam pilihan citra Landsat sesuai dengan tanggalnya. Salah satunya ini merupakan contoh citra Landsat 4-5. Untuk proses downloadnya, klik bagian tanda panah ini, dan produk option. Di sini kita dapat memilih salah satu dari citra Landsat itu berdasarkan tanggalnya atau berdasarkan apa yang kita butuhkan, dan juga bisa mendownload semua citra Landsat yang 45 ini seluruhnya dengan ukuran 165 MB. Di sini saya akan mendownload salah satu dari citra Landsat B4. Sebelumnya, saya akan menjelaskan citra Landsat 5 itu diluncurkan oleh NASA pada tanggal
1 Maret 1984 dengan dilengkapi sensor TM yaitu Thematic Mapper dan memiliki 30 kali 30 meter pada band 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sensor yang dimiliki Landsat ini dapat mengamati objek-objek di permukaan bumi dan meliputi daerah yang sama setiap 16 hari dengan ketinggian orbit 705 km. Selanjutnya, set tanggal dulu yaitu Februari 2022 dari tanggal 1 ke tanggal 28 Februari. Selanjutnya dataset dan melakukan proses download untuk Landsat 7 ITM C2L1 dan klik OK pada ini. Selanjutnya klik result. Nah, di sini terdapat dua pilihan untuk Landsat 7 ITM C2L1. Data ini pada data yang pertama dapatkan pada tanggal 18 bulan 2 tahun 2022. Dan di bawahnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kita akan cek satelitnya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, untuk proses downloadnya, klik ini, product option. Sini saya akan mendownload salah satu dari Landsat 7 ini, yaitu yang B4. Nah, untuk citra Landsat 7 ini merupakan citra satelit bumi yang memiliki ETM, yaitu Ancient Thematic Mapper, dan scanner yang dapat membantu untuk pemotretan foto udara. Diluncurkan pada bulan April 1999 yang memiliki kegunaan citra satelit ini untuk pemetaan penutupan lahan, pemetaan geologi, serta pemetaan suhu permukaan air laut. Setelah melakukan proses pendownloadan Landsat 7, selanjutnya saya akan melakukan proses download untuk Landsat 8. Untuk tanggal dan tahun saya akan tetap pada tahun dan tanggal yang sama. Ubah datasetnya untuk dataset Landsat 8 sampai 9. Oke, klik result. Nah, untuk Landsat 8 sampai 9 ini memiliki beberapa citra Landsatnya. Salah satunya ini. Untuk melakukan proses download seperti tadi, klik tanda panah, product option, dan saya memilih bagian B4. Nah, untuk citra Landsat 8 ini memiliki sensor onboard operational land imager atau OLI dan thermal infrared sensor atau TIRS. Landsat ini memiliki 11 band, 9 band diantaranya berada di OLI dan 2 band lainnya berada di TIRS. Landsat 8 ini digunakan untuk mengetahui tingkat kerapatan dan luasan vegetasi.
Setelah melakukan proses download Landsat 8, download Sentinel 2A sama langkahnya seperti dengan mendownload Landsat 5, 7, dan 8. Sini saya akan menjelaskan mengenai Sentinel 2A. Merupakan citra satelit dengan resolusi spasial sebagai SWOT yang lebar. Revisit di lokasi yang sama setiap 5 hari dapat digunakan untuk kajian-kajian monitoring tutupan lahan, termasuk vegetasi tanah, air, jaringan air, dan area pantai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai citra Landsat. Citra Landsat adalah hasil perekaman satelit Landsat atau Land Satellite yang merupakan satelit sumber daya bumi asal Amerika Serikat yang dikelola bersama NASA dan USGS. Landsat diluncurkan pertama kali pada tahun 1972 dengan nama Earth-1, yaitu Earth Resource Technology Satellite 1. Proyek eksperimental tersebut sukses, lalu dilanjutkan dengan peluncuran yang kedua. Proyek tersebut telah berganti nama menjadi Landsat pada peluncuran kedua sehingga Earth-1 pun berubah menjadi Landsat 1. Landsat 5 adalah satelit kelima dari program Landsat. Satelit ini diluncurkan pada bulan Maret 1984 dengan tujuan utama menyediakan arsip global foto atau juga Global Photo Satellite. Program Landsat dikelola oleh USGS dan data dari Landsat 5 dikumpulkan serta didistribusikan dari USGS, Center untuk Earth Resource Observation and Science, pada tanggal 2 Maret 2009. Landsat 5 merayakan 20 tahun keberhasilannya beroperasi. Landsat 5 telah melampaui harapan sejak pertama kali dirancang. Satelit ini memiliki bandwidth transisi maksimum sebesar 85 Mbits dan ditempatkan pada ketinggian 705,3 km. Dibutuhkan sekitar 16 hari untuk memindai seluruh bumi. Selanjutnya itu Landsat 7, diluncurkan pada tanggal 15 April 1999. Satelit ini merupakan satelit observasi bumi dengan resolusi temporal 16 hari dan memiliki Advanced Thematic Mapper Plus. Data Landsat 7 dapat digunakan untuk aplikasi studi perubahan global, pemantauan tutupan lahan, dan pemetaan area. Fitur-fitur tambahan yang dimiliki oleh Landsat 7 yaitu band pankromatik dengan resolusi spasial 15 meter, 5% kalibrasi radiometrik mutlak, channel IR thermal dengan resolusi sebesar 60 meter, dan perekam data onboard. Landsat ini memiliki 7 band dengan 1 band pankromatik. Penjelasannya mengenai band. Band 1 blue resolusinya 30 m untuk diferensiasi tanah atau tumbuhan zona pesisir. Band 2 green dengan resolusi 30 m untuk vegetasi. Band 3 red dengan resolusi 30 m untuk diferensiasi spesies tumbuhan. Band 4 near infrared, resolusi 30 m untuk biomas. Band 5 near infrared, resolusi 30 m untuk diferensiasi salju atau awan. Band 6 TIR, resolusi 120 m thermal. Band 7 SWIR 2, resolusi 30 m untuk litologi dan pankromatik. Selanjutnya yaitu Landsat 8. Landsat 8 ini memiliki kemampuan untuk merekam citra dengan resolusi spasial yang bervariasi. Variasi resolusi spasial mulai dari 15 meter sampai 100 meter serta dilengkapi oleh 11 saluran atau band dengan resolusi spektral yang bervariasi. Landsat 8 dilengkapi 2 instrumen sensor yaitu OLI dan TIRS. Landsat 8 mampu mengumpulkan 400 sains citra atau 150 lebih dari Landsat 7 dalam satu hari perekamannya. Dibandingkan versi-versi sebelumnya, Landsat 8 memiliki beberapa keunggulan, khususnya terkait spesifikasi band-band yang dimiliki maupun panjang rentang spektrum gelombang elektromagnetik yang ditangkap. Sebagaimana telah diketahui, warna objek pada citra tersusun atas 3 warna dasar, yaitu red, green, dan blue.
Dengan makin banyaknya band sebagai penyusun RGB komposit, maka warna-warna objek menjadi lebih bervariasi. Ada beberapa spesifikasi baru yang terpasang pada band Landsat ini, khususnya pada band 1, 9, 10, 11. Band 1 atau ultra blue dapat menangkap panjang gelombang elektromagnetik lebih rendah daripada band yang sama pada Landsat 7, sehingga lebih sensitif terhadap perbedaan reflektan air laut atau aerosol. Band ini unggul dalam membedakan konsentrasi aerosol di atmosfer dan mengidentifikasi karakteristik tampilan air laut pada kedalaman berbeda. Deteksi terhadap awan citrus juga lebih baik dengan dipasangnya kanal 9 pada sensor oli. Sedangkan band thermal, kanal 10 dan 11 sangat bermanfaat untuk mendeteksi perbedaan suhu permukaan bumi dengan resolusi spasial yang 100 m. Pemanfaatan sensor ini dapat membedakan bagian permukaan bumi yang memiliki suhu lebih panas dibandingkan area sekitarnya. Pengujian telah dilakukan untuk melihat tampilan kawah puncak gunung berapi, di mana kawah yang suhunya lebih panas pada citra Landsat 8 terlihat lebih terang pada area-area di sekitarnya. Selanjutnya itu Landsat 9. Adalah satelit pengamatan bumi yang diluncurkan pada tanggal 27 September 2021 dari Space Launch Complex 3E di Vandenberg Space Force Base dengan kendaraan peluncuran Atlas V401. NASA bertugas membangun, meluncurkan, menguji satelit, sedangkan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mengoperasikan satelit dan mengelola serta mendistribusikan arsip data. Ini akan menjadi satelit ke-9 dalam program Landsat, tetapi Landsat 6 gagal mencapai orbit. Kritis Design Review diselesaikan oleh NASA pada bulan April 2018. Dan Northrop Grumman Innovation System diberi lampu hijau untuk memproduksi satelit. Landsat 9 sebagian besar akan meniru fungsi Landsat 8. Pendahulunya yang pertama akan mencakup salinan sensor jarak jauh yang hampir identik, instrumen operasional Large Imager atau OLI, dan thermal infrared sensor. Masing-masing sensor optik dan thermal yang akan diberi nama OLI 2 dan TIRS 2. Yang terakhir akan ditingkatkan ke implementasi kelas risiko B. Sementara tidak ada perubahan yang akan ditetapkan pada OLI 2. Sekian dari saya, terima kasih mengenai proses sejarah dari Earth Explorer ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.